Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Miliasari dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini kelas 1A dengan NPM 2213054031. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dasar atas pernyataan ini adalah hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi perihal jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam yang meminta dengan nama Nabi Muhammad SAW ampunan terkait kekeliruannya. Nabi Adam alaihissalam ketika itu melihat catatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada tiang-tiang Arasy. Allah menjawab, "Kau meminta dengan namanya Nabi Muhammad SAW agar aku mengampunimu. Sesungguhnya, kalau bukan karenanya, aku tidak akan menciptakanmu." Jadi, wujud Nabi Adam alaihissalam bergantung pada wujud Nabi Muhammad SAW. Hadis Qudsi, riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kemudian, naskah Taurat versi Arab hingga saat ini masih memuat nama Muhammad dengan sangat jelas. Dalam Kidung Agung dan Taurat terdapat kata-kata berikut. Hiku mamtakim fikilu Muhammadim zihdudifazih ri'il. Ucapannya adalah kata-kata yang termanis. Sesungguhnya dia adalah Muhammad yang agung. Demikianlah kekasihku, demikianlah teman akrabku. Kemudian, kitab Injil sekitar 1500 tahun ditemui. Satu naskah kitab Injil berusia 1500 tahun yang mengandung ramalan Nabi Isa mengenai kedatangan Nabi Muhammad. Hal itu menarik perhatian seorang Vatikan apabila pemimpin agama Roman Katolik Pope Benedict ke-16 dilaporkan meminta untuk melihat kitab itu yang disembunyikan di Turki sejak 12 tahun yang lalu. Bagaimanapun gereja Kristen menghalang maklumat itu daripada disebarkan dan diketahui ramai selama bertahun-tahun. Berikut persamaannya dengan pandangan Islam mengenai Nabi Isa, katanya. Dalam Islam, Nabi Isa dilayan sebagai manusia bukan Tuhan. Ia menafikan beliau adalah penyelamat, sebaliknya orang itu datang dari golongan Ismaili, merujuk pada bangsa Arab keturunan Nabi Ismail. Gunai berkata, kitab Injil ini berkenaan ditulis di tangan di atas kulit haiwan dengan emas menggunakan bahasa Aramik, atau dipercayai hampir serupa dengan bahasa Museum Etnografi Ankara dan akan dipamerkan tidak lama lagi. Penyebutan Nabi Muhammad kepada kitab suci kaum Nasrani terdapat di banyak tempat. Salah satunya tercantum dalam Injil Yohanes dalam ucapan Isa alaihissalam yang sedang menyeru murid-muridnya. Kemudian Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah SAW. Ibunda Rasulullah bermimpi didatangi seseorang yang berkata, "Sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Jika engkau melahirkannya, ucapkan, aku meminta perlindungan untuknya kepada Allah yang Maha Esa dari keburukan semua pendengki dan beri nama ia Muhammad." Ketika Aminah mengandung Rasulullah SAW, ia melihat seberkas sinar keluar dari perutnya, dan dengan sinar tersebut ia bisa melihat istana-istana Busra di Syam. Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika Rasulullah SAW dalam kandungan. Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW, menikah dengan Sayyidah Aminah 1 tahun setelah penyembelihan 100 ekor unta dan oleh ayahnya Abdul Muthalib. Beliau meninggal dunia di Yathrib pada usia 25 tahun ketika istrinya sedang mengandung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ini lahir hari Senin pagi pada 9 atau 12 Rabiul Awal pada tanggal 22 April 571 Masehi, yakni ketika 50 hari setelah kisah penyerangan pasukan bergajah oleh Abraha. Terlihatnya bintang Ahmad. Orang Yahudi Madinah meyakini bahwa nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah ketika kelahirannya akan terlihat bintang Ahmad. Dinukil dari Hasan bin Sabit, kata beliau, pada saat itu aku berada dengan banteng Yahudi. Seorang pendeta Yahudi berteriak, "Sungguh telah terlihat malam ini bintang Ahmad dan tidak terlihat kecuali pada saat ia atau nabi terakhir lahir."
Beda usia Hasan bin Sabit dengan Rasulullah SAW sekitar 7 tahun. Guncangnya istana Persia atau Madain Irak dan robohnya 14 balkon teras istana. Kisra khawatir dan bertanya kepada dukun kerajaan. Dijawabnya, guncangnya istana Kisra karena hari ini lahir Nabi terakhir, robohnya 14 teras istana, artinya Raja Persia tinggal 14 raja lagi. Kemudian anak-anak Kisra berselisih dalam waktu 4 tahun. Terbunuhlah 10 raja. Raja terakhir pada saat Persia ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 16 Hijriah. Padamnya sesembahan pada orang Majusi di Persia saat itu, padahal api tersebut sudah menyala lebih dari 1000 tahun ketika dinyalakan, tetap saja tidak bisa. Kemudian setelah kelahiran Nabi SAW, jin tidak bisa lagi mencuri berita langit. Sesuai dengan Quran di bawah ini yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surah Al-Jin ayat 8-9. Kemudian, selama mengandung Nabi Muhammad, Aminah sang ibunda tidak merasa letih akibat kandungannya. Padahal setiap wanita yang hamil selalu merasa letih karena kandungannya. Kemudian, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa kitabnya Qisasul Anbiya bahwa ketika Aminah mengandung Rasulullah, sama sekali ia tidak merasa kesulitan maupun kepayahan sebagaimana wanita umumnya yang mengandung. Pada saat melahirkan, Sayyidah Aminah tidak merasakan sakit seperti yang dirasakan wanita melahirkan lainnya. Bayi itu pun lahir dengan tersenyum dan tidak menangis. Selain itu, saat lahir, sang bayi pun mengisyaratkan jarinya ke atas langit. Setelah itu, bayi itu pun menungkupkan mukanya seperti keadaan sujud kepada Tuhannya. Cahaya yang menenteramkan pun hadir menyelimuti proses kelahiran. Kemudian Abu Lahab sangat bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab dikabari oleh budaknya Tsuwaibah. Saking gembiranya, Tsuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Hikmah lahirnya Nabi sebagai seorang yatim. Yang pertama, supaya Nabi Muhammad SAW yang bergantung langsung dengan Allah SWT tidak bergantung kepada sang ayah. Kemudian yang kedua, supaya Nabi Muhammad merasakan langsung suka dukanya menjadi anak seorang yatim atau duafa atau tidak punya pelindung. Keduanya merupakan modal penting seorang pemimpin. Abdul Muthalib sebagaimananya, sungguh pada cucuku ada perkara besar. Lalu bayi mulia tersebut diberi nama Muhammad yang belum pernah ada di jazirah Arab, bahkan di muka bumi. Nama tersebut pun didapat Abdul Muthalib ketika bertemu seorang pendeta di Syam. Pendeta tersebut mengabarkan akan datang seorang nabi dari Mekah yang bernama Muhammad. Hikmah lahir dan diutusnya nabi terakhir di Mekah. Yang pertama, ada Ka'bah yang banyak didatangi oleh orang-orang dari berbagai negeri dari seluruh dunia. Ini tentu akan memudahkan tersebarnya risalah yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, bebas dari penjajahan dan penguasaan negara adidaya, yakni Persia dan Romawi. Ini tentu akan memudahkan pembebasan masyarakat dengan Islam. Masyarakat Arab cenderung keras dan sangat jahiliyah. Maka ketika wilayah ini sudah ditundukkan, maka akan dengan mudah wilayah lain dapat ditundukkan dengan Islam. Kemudian, dampak Mekah sebagai kota metropolis. Sejak ribuan tahun, Mekah didatangi orang dari berbagai negeri di seluruh dunia. Hal ini tentu memiliki dampak di antaranya berpotensi banyaknya berbagai penyakit dan akibat lainnya. Kedua, bahasa penduduknya menjadi tidak fusah dan tidak murni lagi. Inilah yang menjadi sebab penduduk Mekah menitipkan anak-anak mereka di perkampungan di luar Mekah. Sebelum disusui dan diasuh Halimah, bayi Muhammad disusui oleh ibundanya Sayyidah Aminah dan Tsuwaibah, budaknya Abu Lahab. Kebiasaan Quraisy Mekah menitipkan bayi ke perkampungan gunung dan padang pasir di komunitas Arab Badui. Tujuannya yang pertama agar bahasa Arabnya fusah,
Yang kedua, agar tumbuh sehat, kuat, dan mandiri. Kemudian di sisi lain, suku Bani Sa'ad bin Abi bin Bakar punya kebiasaan menjual jasa menyusui. Suku ini terkenal amanah. Halimah dan suaminya Haris bersama rombongan menuju Mekah. Mereka berasal dari keluarga miskin. Semua yang datang ke Mekah tidak mau menerima bayi Muhammad karena yatim, hingga suaminya Halimah menyarankan agar mengambil bayi Muhammad SAW. Kemudian, banyak sekali keajaiban dalam pengasuhan Halimah pada usia 1-6 tahun. Keledai Halimah menjadi kuat, bisa dinaiki berdua sekaligus, bahkan mendahului keledai yang lain. Unta betinanya menjadi gemuk dan kantung susunya penuh. Setiap kali diperah, penuh lagi, begitu seterusnya. Dua kambingnya yang kurus tiba-tiba menggemuk. Kambing betinanya bunting dan menjadi beranak pinak. Sesuai perjanjian, ketika berusia 2 tahun, Halimah membawa Muhammad SAW ke Mekah menemui Bunda Aminah. Halimah memohon agar Muhammad tetap di rumah mereka dan tidak usah membayar biaya pengasuhan. Sayyidah Aminah menyetujuinya. Ia berlangsung hingga beliau berusia 6 tahun. Kemudian saat Nabi belajar menggembala domba. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari, tidak ada nabi kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Iya, saya telah mengembala dengan imbalan beberapa kirat atau mata uang dinar atau pen dari penduduk Mekah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saat itu telah datang kepadaku 2 laki-laki. Ia menjatuhkanku, membelah dadaku, dan mengeluarkan sesuatu yang hitam dari situ. Halimah buka baju Muhammad SAW dan melihat ada bekas jahitan. Setelah kejadian itu, Muhammad dikembalikan kepada ibundanya. Ketika ditanya, dijawab dengan kejadian tersebut pembelahan dada Rasulullah pada usia tahun kembali ke Siti Aminah. Beberapa bulan bersama sang bunda, Rasulullah diajak mengunjungi paman-pamannya di Madinah sekaligus ziarah ke makam ayahnya Abdullah. Dalam perjalanan pulang, Sayyidina Aminah jatuh sakit dan kemudian wafat di Abwa. Muhammad dibawa pembantunya pulang dan kemudian Muhammad dipelihara kakeknya Abdul Muthalib. Dalam pengasuhan Abdul Muthalib, usia 6-8 tahun, Rasulullah SAW dalam asuhan kakeknya selama 2 tahun hingga usia 8 tahun. Dalam asuhan Abdul Muthalib, Rasulullah belajar mengenai kepemimpinan dan melayani masyarakat. Abdul Muthalib memiliki singgasana di dekat Ka'bah yang tak seorang pun diperbolehkan duduk kecuali Muhammad. "Jangan larang anakku duduk di kursi ini. Demi Allah, ia kelak akan menjadi orang besar." Kemudian setelah Abdul Muthalib meninggal, Syaibah bin Hashim alias Abdul Muthalib wafat pada usia 98 tahun. Seluruh kota Mekah bersedih dengan kepergian tokoh sentral Mekah tersebut. Ketika beliau meninggal, pengelolaan sumur Zamzam dan pemberian air minum kepada jemaah haji dilanjutkan Abbas bin Abdul Muthalib dan keluarganya. Semeninggal Abdul Muthalib, Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib atau pamannya. Dan sekianlah materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.